Jadi haram ada dua. Ada yang dimaksud dengan harta haram, diri harta itu haram dikonsumsi. Atau yang dimaksud dengan harta haram, diri harta itu pada dasarnya hukumnya halal karena tidak dibenarkan ataupun salah cara dalam mengumpulkan, makanya dinamakan dengan haram aridhi. Mendapati harta itu tidak sesuai dengan aturan syarak, tidak sesuai dengan aturan agama, maka dinamakan dengan haram aridhi, haram dengan penyebab yang lain. Fa ammal muharrimu li'ainihi fakal mayitati wal khamri, maka adapun yang diharamkan bagi zatnya itu maka seperti bangkai dan khamar. Jadi harta haram, diri zat harta itu haram. Contohnya bangkai, contohnya khamar. Termasuk dalam kategori khamar segala sesuatu barang yang lain yang memabukkan, itu haram. Berarti termasuk sabu-sabu, itamong kenan, ganja, itamong kenan. Jadinya khamar. Bolom, opium, le barang yang haram. Dan seluruh minuman-minuman yang di dalamnya ada alkohol haram, walaupun 0 sekian gede. Wal muharrimu li'aridin faka akhdhi amwalin nasi bil batil, dan bermula haram karena aridhi itu maka seperti mengambil harta manusia dengan batil. Haram dengan penyebab yang lain, bukan zat harta itu haram, sebab memiliki harta dengan jalan yang haram. Contohnya mencuri milik orang, merampok, menipu, artinya mengambil milik orang lain dengan tanpa hak. Itu semuanya haram. Semuanya haram. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau makan akan harta di antara engkau dengan cara yang batil. Jadi kalau jual beli yang sah. Jangan jual beli yang melahirkan gharar. Menyekun urung tuha publomia laumpang. Baik lagi nyan. Berjelas-jelas. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, melainkan bahwa ada ianya makanan yang engkau makan itu hasil daripada jual beli, daripada saling rida meridai di antara kalian. Secara agama tidak bertentangan, secara manusiawi saling meridai, saling menyenangkan. Wa qala Allahu azza wa jalla, di dalam ayat yang lain yaitu surah Al-Maidah, qul la yastawil khabisu wat tayyib, katakan olehmu hai Muhammad, tidak samalah yang keji itu dengan yang baik-baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, sekalipun engkau tertarik hati kebanyakan yang khabis, tidak sama. Antara yang haram dengan yang halal tidak sama. Walaupun kebanyakan manusia lebih senang yang banyak, maka setiap yang banyak belum tentu baik, karena terkadang yang banyak itu haram. Yang baik adalah yang halal walau sedikit.
Fattaqullah, maka takut olehmu akan Allah, ya ulil albab, wahai orang yang memiliki mata hati, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu itu mendapatkan kemenangan. Ceritakan perakibat yang akan terjadi dengan sebab mengkonsumsi harta yang haram. Nama cok atau gop kadang kan, nama pungut gop kadang. Apalagi nyok karap ururaya kan hantun teh ya. Putra akibat. Min uqubati aklil haram, bahagian daripada beberapa akibat mengkonsumsi harta haram. Yang pertama, zawalu hasanatihi, hilang segala amal kebaikannya. Ini yang pertama, akibat konsumsi harta yang haram, hilang segala amal kebaikannya. Artinya sekalipun banyaknya amal ibadat yang kita lakukan, Allah tidak menerima semua amal ibadah kita. Sebagai bukti, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuja'anna bi aqwami yaumal qiyamah ma'ahum minal hasanati mislu jibali tihamah. Sungguh didatangkan pada hari kiamat satu kaum yang bersama mereka berbagai macam amal kebaikan seumpama gunung Tihamah, gunung yang terbesar di kota Mekah. Menyatakan amal kebaikan yang gak nyenpu buat dalam dunia bulat atau syurga. Cukup je amal kebaikan. Karena bukan cuma dalam Ramadan mereka berjamaah, bukan cuma dalam Ramadan berzikir membaca Quran setiap hari. Jadi ketika datang mereka, kata Rasulullah, mereka membawa amal kebaikan seumpama gunung Tihamah. Hatta idza ji'a bihim ja'alallahu a'malahum haba'ah, sehingga apabila didatangkan dengan mereka, menjadikan oleh Allah amal mereka akan debu yang berterbangan. Jadi ketika dihadapkan amalan itu ke hadirat Allah oleh para malaikat, Allah tidak menerimanya. Allah membuang amalan tersebut. Thumma qadhafahum finnar, kemudian mereka pun dicampakkan dalam neraka. Menyatakan dalam dunia asal syurga bulat tu, karena 24 jam dalam ibadat. Maka apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Makanan mereka didasari daripada harta yang haram, baik haram innya ataupun haram cara menghasilkannya. Yang akibat yang pertama. Akibat yang kedua, karena mengkonsumsi harta yang haram, istihqaquhu dukhulan nar, layak mereka itu masuk neraka. Cocok, memang kas standar drawai, kasih syarat. Orang yang konsumsi harta yang haram berhak masuk neraka pasti. Apabila mereka tidak bertaubat. Cara bertaubat, tinggalkan, kembalikan milik orang. Apabila tidak diketahui orangnya, hana taturili kaledat, maka wakaf bersedekah niat, ya Allah, kirimkanlah pahala kepada orang yang pernah aku zalimi, yang pernah aku ambil miliknya dan sebagainya. Kirim hadiah, kirim sedekah, wakaf kepada orang yang tidak lagi kita ketahui. Ja'a fil hadis, ada hadis marfu', langsung bersambung kepada baginda Nabi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang di atas manusia satu masa, mereka itu tidak lagi peduli apa yang telah diambil olehnya, adakah daripada halal atau daripada haram. Ini kata Rasulullah. Ini zaman yang sangat ditakuti oleh baginda Nabi. Akan datang satu zaman, satu masa di atas umatku, kata Rasulullah, ketika itu manusia tidak lagi peduli
apakah harta yang dia kumpulkan itu dari jalan haram ataupun dari jalan halal, orang tidak lagi peduli. Yang penting harta itu ada, yang penting hidupnya mewah, yang penting hidupnya senang. Nyo katruk tunggu nyan masa yang geramal le nabi nyan katruk uronyo kah anakan lele pukul tersinggung go pukul tersungking go mana anali. Yang penting draw aman, draw senang, draw nikmat. Maka dia uronyo yang carang dum pungut urung bangai, yang bangai kena pungut ba urung carang. Yang kenya uronyo. Ya, nyo katruk tunggu, katruk. Analim permun. Yang penting perut butrau, asawakih bu puno, rumah bu mewah, motor belakang. Inang betari itu betul. Nyo katruk tu, katruk. Hanali permun. Karena fudal. Ini apa dah? Oh, gak. Jika kami beritahukan ada mobil yang keluar dengan BK 1749 Fortun Sari Teknologi Desa Sudah ya, motor 1749 ya, terima kasih. Maaf enggak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain daripada baginda Nabi, kedalil pantas masuk neraka orang yang makan harta haram. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Allah, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayah natiba thumma ya'tiya bihi yahmiluhu ala dhahrih. Sungguh bahwa mengambil oleh salah satu kalian akan tali, maka mengumpulkan ia akan kayu, kemudian mendatangi membawa ia dengannya kayu di atas punggungnya, fayabi'ahu fayakula khairul lahu min an yas'alan nasah. Maka menjual ia akannya kayu tersebut, maka makan hasilnya itu lebih baik baginya daripada bahwa mengemis-ngemis ia akan manusia. Kata Rasulullah, cok talo sikre ja lauta nerimba koh kaya ikat bakuk baruang bau pasai publo pengen lebih manfaat dunia akhirat. Cukup hala tu, tapi bek koh kaya dalam pohgop. Bentuk koh kaya dalam pohgop. Artinya mencari harta yang halal dengan keringat sendiri walau sedikit jauh lebih istimewa di hadapan Allah, walaupun lamuro tarik yang lagannya daripada duk ala masih mucak tak, lebih gak lauro tarik atau rawat tunggu. Begitu pula wala ayyakhudha turaban, dan sungguh bahwa mengambil oleh seseorang akan tanah, fayaj'alahu fi faifih, maka menjadi ia akannya dalam mulutnya, khairun lahu, itu lebih baik baginya daripada bahwa menjadikan ia dalam mulutnya akan harta yang mengharamkan oleh Allah di atasnya. Menyebahasa lain, culok tanah cak lambabah lebih god daripada tapaju harta gop tu. Asai kada siapa hana nyan jauh likut mocok dan ocak culok lama bahaju daripada mempaju harta gop. Matang jauh lebih istimewa. Karena makan harta yang haram itu memastikan masuk neraka. Pasti, kata Rasulullah. Pasti. Akibat yang ketiga, karena konsumsi harta yang haram, syiddatu hisabihi yaumal qiyamah, sangat berat perhitungan amalannya pada hari kiamat. Hisab berat kuro kiamat, dan sebab harta yang haram. Naqala Tajusubki di dalam kitab Tabaqah daripada Imam Ghazali dari celah-celah wasiat beliau bagi sebahagian ahli masa beliau Imam Ghazali, bahawa sungguh diriwayatkan
syarul aghniyai yaumal qiyamah arba'u farakin. Keburukan yang akan tertimpa orang-orang kaya pada hari kiamat itu ada 4. Yang pertama, laki-laki yang mengumpulkan harta daripada haram, menafkahkan harta tersebut pada tempat yang haram. Karena kelompok yang pertama dihasilkan harta dengan jalan yang haram, lalu dipakai harta tersebut pada tempat yang haram. Menang bak judi online, pakai bak rumah bordir, cukup cocok tu ya. Cukup pah. Fayuqalu, maka Allah berkata kepada mereka, idhabu bihi finnar, pergilah kalian dengan harta tersebut dalam neraka. Nya nubena harta-harta pangkai ajumandum mumsiga juga di dalam neraka. Yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua, rajulun jama'a malan min haramin wa anfaqahu fil halal, mengumpulkan harta daripada jalan yang haram dan menginfakkan pada jalan yang halal. Nasi tunggu. Jadi dia pungut gop, dia pulang pun takut gop, sebab na yang kaladong kampung apa ya, ancam yang menyahan kapreh model-modelnya na. Lalu cak wakaf masjid jami' nunggu wakaf kerja. Fayuqalu, maka dikatakan bagi kelompok yang kedua oleh Allah, izhabu bihi finnar, pergilah kalian dengan harta itu dalam neraka. Nyan bersama harta wakaf ke di tempat juga di dalam neraka jahanam juga di. Maka tetap neraka. Kelompok yang ketiga, rajulun jama'a malan min halalin wa anfaqahu fi haramin, mengumpulkan harta dari jalan halal tapi menginfakkan pada jalan yang haram. Ini sama macam lah. Ala hek ja ublang, hek ja ugle, hek ja ulaut, cok peng tersebut belau buntut. Nya kata pahalam. Nya pahalam nunggu. Duk berkedai kopi, judi bola. Nya lebih mantap lah. Jadi mendapati harta secara halal tapi diperuntukkan pada tempat yang haram. Fayuqalu lahu, maka Allah berkata kepada kelompok tersebut, qafu hadza wa as'aluhu. Berarti Allah berkata kepada malaikat, qafu hadza wa as'aluhu, malaikat tahan mereka, wa as'aluhu, dan tanyakan berbagai macam pertanyaan kepada mereka, la'allahu dhayya'a bisababi ghinahu. Mudah-mudahan mereka itu tidak menyia-nyiakan, siapa tahu dengan sebab kayanya itu ada hal-hal yang mencurigakan, fima faradna alaih, pada apa saja yang telah kami wajibkan atasnya. Ciperiksa ini. Mudah-mudahan kekayaan tersebut tidak menyebabkan dia sia-sia, tapi yang mencurigakan. Kadang-kadang dengan kayanya mereka itu meninggalkan kewajiban yang telah kami wajibkan kepada mereka. Nyan urang yang pesapat harta yang halal geinfak pada tempat yang halal. Jadi artinya mana? Wate legetanyo kata temeng harta halal dan tak pakai bat tempat yang halal golom tentu 100% selamat tu golom. Ya, ni kala yang tapajuh ti purau harta halal dan getanyo dapati dengan cara yang halal, apakah sudah pasti selamat? Golom. Gehentikannya kenya urang yang keparisa purau kiamat. Wahai malaikat, tahan semua mereka, coba periksa. Memang mereka dapati harta yang halal, karena dengan cara yang halal mereka makan harta yang halal, tapi coba periksa apakah dengan harta tersebut ada bahagian kewajiban-kewajiban yang tidak mereka tunaikan. Diperiksa ini. Putra yang periksa. Yang pertama, qassara fi salah. Coba periksa
Adakah mereka itu menyempurnakan ia pada salatnya? Gara-gara imekat memang barang halia. Jikalau nak tinggal semayang gara-gara mekat, bentuk imekat barang halia dengan cara yang halia, semayang tahan. Yang kedua, fi wudu atiha au ruku'iha au khusyu'iha, ataupun adakah sempurna mereka itu pada wuduknya atau pada rukuknya atau pada khusyuknya. Memang dia itu menjual harta yang halal, tapi ketika salat wuduknya sempurna atau tidak, nah itu mengiabut. Bentuk alasan ham tu mengiabut, ya Allah Mekah 24 jam. Jikalau naik abut pulang kedai sampai dengut. Begitu pula rukuknya bagaimana? Ketika dia melakukan salat, sempurnakah rukuknya? Betul tengah rukuk tengah tinggal kapal ke trip imum. Nyo pelanggan ke ramai kai luar. Jadi hana sempurna li rukuk, sujud pi hana sempurna, tinggal ke pelanggan. Wate gasin raja galam got lagu berat kucung, berat trip ke dia semayang. Klik wate kala lagu ana le nunggu pram pelanggan ke tutup pintu. Puna lagi nyanka terus kadang keperitaan ku au dayya'a syai'an min furudid zakah au haji, atau menyanyiakan ia akan sesuatu daripada yang difardukan zakat ataupun haji. Apakah dia ada bayar zakat? Dia itu wajib haji, apakah dia telah menunaikan haji? Ya, yang kalian fayaqulu, maka orang kaya itu berkata, jama'atul mala min halalin wa anfaqatuhu fi halalin. Ya Allah, aku kumpulkan harta ini dengan cara yang halal ya Allah, dan aku infakkan harta ini pun pada tempat yang halal, aku pergunakan pada tempat yang halal ya Allah. Wa ma dayya'tu syai'an min hududil faraid, dan tidak pernah aku sia-siakan sesuatu daripada batasan-batasan fardu. Ataituha bitamamiha, aku tunaikan semuanya dengan sempurna. Fayaqulu, maka berkata Allah baginya, la'allaka bahaita wa khatalta fi syai'in min siyabika, mudah-mudahan engkau membanggakan diri dan menyombongkan diri pada sesuatu min siyabika, daripada pakaian engkau. Fayaqulu, maka berkata, ya Rabbi, ma bahaitu wala taqtaltu fi siyabi, tidak pernah ya Allah aku menyombongkan diri, membanggakan diri, dan tidak pernah pula aku menyombongkan diri pada pakaianku. Teruk kenan keperiksa wateka kaya kata oraji kedro pribadi pakaian lagak-lagak karena kata kakaya meri la jombong iku agak urang fakir, urang miskin, anak yatim, hana ada permun le kata. Punya istilah bahasa Cina, rumah kata ubi raya. Supaya baik dia kalian kata le fakir miskin, pegat-pegat apa mete kan dia jenguk dalam. Nak ada permun fakir miskin ni samping rumah ya. Kata mewah hutep tu. Jawab, ya Allah, sabar nak kamu permun ya Allah. Saya kata puasa kamu jok sirup ya Allah. Daur raya, wujud THR ya Allah. Perharinya bina kemampuan ya Allah. Nah tabi pokoknya. Ketanyang lam ya Allah. Fayaqulu, maka berkata ianya Allah, la'allaka farratuta fima amarnaka bihi min silatirahim wa haqqi jirani wal masakin. Mudah-mudahan engkau faradta tidak pernah melampaui batas pada sesuatu yang kami perintahkan akan engkau dengan harta tersebut, daripada menyambung silaturahim dan hak jiran dan hak masakin, dan engkau tidak lalai pada mendahulukan dan mentakhirkan dan mengutamakan dan mengadilkan, dan dikumpulkan akan mereka itu dengannya. Ya, ni kata teruk kenan keperiksa. Di antara fakir miskin pun nak temu pilih-pilih le kata anak yatim pilih ganyan. Nyoma iglis mentang le mujukkan yatim 200.
Jihmai hanali ka tuha. Hanale le primaribe ta kai. Potro tingkatnya nak kai di dunia. Atau tu kena perisa. Memang sedekahkan yatim sering. Tapi an yatim rumah belah ra rumah tanya tapi. Ara uyah nang puasa pu pi mai ka tuha. Natro tingkatnya ada urang na. Nyetruk kenan ke perisa dengu. Truk kenan. Yang kalalom. Yang urang miskin rumah radeh tiwat ada permun. Pakon, hai, rupanya tim seh katanya. Punah kainya ni. Yang kan tim seh nama apa? Hai pukul tim seh kecil, mungkin benar. Itu kadang perisa Allah Taala. Nekalan. Fayaqulu, maka mereka berkata semua ketika dikumpulkan, Rabbana, ya Tuhan kami, aghnaitahu, engkau telah membuat kami kaya, baina adhurina. Ya Tuhan kami, bakwate Allah Ta'ala kagak pesapat seluruh fakir, miskin, anak yatim. Mereka sama berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, aghnaitahu, engkau telah membuat dia itu kaya ya Allah. Itunya waktu orang kaya, lipat orang kasihan nyanyi ke Allah. Karena Allah kan kumpulkan peti orang kaya, lalu kumpulkan peti orang miskin, orang kasihan, maka mereka itu sama menunjuk dia tu orang kaya yang itu religi. Ya Allah, engkau telah membuat mereka itu kaya di antara yang dapat kami lihat ya Allah. Dalam masyarakat kamu nyan gaknya orang kaya ya Allah. Wa ahwajtana ilaihi, dan engkau telah membuat hajat kami kepadanya. Kamu orang kasihan ya Allah, segala kebutuhan kamu akan tentu drone titip ya Allah pada mereka ya Allah. Faqassara fi haqqina, maka ya Allah, mereka tidak pernah menunaikan pada hak kami ya Allah. Fa in dhahara taksiru duhiba bihi ilan nar, maka jika zahirlah taksir, duhiba, dibawa mereka dengannya kepada neraka. Wa illa, dan jika tidak dikatakan baginya qif, berhenti, hatil an, kemari engkau sekarang, syukura kullal luqmah, hal keadaan engkau bersyukur tiap-tiap sesuap makanan, wa kulla syarbah, dan tiap-tiap yaitu sesuap minuman, wa kulli aklah, dan tiap-tiap daripada makanan dan kelezatan, fala yazalu yus'al, maka tidak pernah tergeser daripada pertanyaan. Ya nekalan. Adi wate kumpul peti urang kasihan nengku, mengeluh urang kasihan, ya Allah, lon rajih lam dunia kasihan jih nu pekaya ya Allah. Katente hak lon nu titik baji tapi jih hanaibi ke lon ya Allah. Hanaibi. Hanaijo hak lon rajih ya Allah. Mina merempak segaga. Nah ya Allah hijau yang ke sitrom, yang pi sitrom bangai ya Allah. Komandan jo hijau. Anda jo ya Allah. Nyai mengeluh urang kasihan ku. Hana doa pelung. Makanya kepingat katanya oleh Nabi, setiap sebiji nasi dan setiap selukmah satu kali suapan, yang mandumlah pertanyaan lu. Sabuh abu katanya, sabuh ab makanan katanya, sini beruh katanya. Orang belum berat nunggu. Apalagi le katanya na yang model semaju agak terceek becut kan. Bohla pajuh beok sikan kebah. Nasi model-model lagi. Nah, ya hiya hayu ke pandai hayu ke yan. Nya kau orang bangai. Gad. Na yang ladu muno kana, na yang kalan si kada muno. Na lu kalan na yang urang pesan makanan karena nyak himewah kana. Ada terong Belanda ya. Jadi nyak ikut ni gak hayu katanya. Ala pesan kai je, dak pesan ni setro mirah ka berosa ka be. Nyana sila model-model lagi yang urang. Ya gekeun hayu macam urang dah yo. Allahu akbar. Ayo ka layas tadi haju lihat. Ai dah lihat ka. Silakan.